Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada faedah yang kelima, wal faidatul khamisah. Faedah yang kelima yang disampaikan oleh Hatim Al-Assam di hadapan guru beliau, yaitu Syaqiq Al-Balkhi. Wal faidatul khamisah, dan faedah yang kelima adalah anni ra'aitun nas yadhummu ba'duhum ba'dan. Aku melihat manusia, sebagian mereka ini mencela sebagian yang lainnya. Wa yaktabu ba'duhum ba'dan, dan sebagian mereka itu membicarakan keburukan sebagian yang lainnya. Fawajadtu dzalik, maka aku dapati hal itu. Sebab mereka saling mencela tadi adalah minal hasad. Itu dari hasad, fil mal, di dalam harta, wal jah, di dalam pangkat, wal ilmi, dan di dalam ilmu. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, kemudian aku merenungi firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah bagi bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum, penghidupan mereka, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Fa'alimtu, maka aku yakin, annal qismata, bahasanya pembagian, kanat minallah fil azali, adalah pembagian tadi daripada Allah SWT yang Allah telah atur fil azali, pada zaman azali. Fama hasadtu ahadan, maka sehingga aku tidak iri terhadap seorang pun, waraditu, dan aku ridha bi qismatillahi ta'ala, dengan pembagian Allah. Wal faidatu sadisah, dan faedah yang keenam adalah anni ra'aitun nas, sesungguhnya aku melihat manusia, yu'adi ba'duhum ba'dan, sebagian mereka memusuhi sebagian yang lainnya, li gharadin, karena tujuan, wasababin, dan karena sebab. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, maka aku merenungi firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah setan tadi aduwan, musuh. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, annahu, bahwasannya, la yajuzu adawatu ahadin, tidak boleh memusuhi seorang pun, ghaira syaitan, selain setan. Fattakhadtuhu, maka aku menjadikan setan aduwan, musuh, wa taraktu ghairahu, dan aku meninggalkan permusuhan, ghairahu, selain kepada setan. Wal faidatu sabi'ah, dan faedah yang ke-7 adalah anni ra'aitu kulla ahadin, sesungguhnya aku melihat setiap seorang itu yas'a, dia berusaha, bijiddin, dengan serius, wa yajtahidu, dan dia bersungguh-sungguh, bimubalaghatin, dengan sangat sungguh-sungguh, litolabil qut, untuk mencari makan, wal ma'ash, dan untuk mencari penghidupan, bihaitsu, dengan sekira, yaqa'u, dia terjerumus, bihi, dengan sebab mencari makan tadi, dia terjerumus, fi syubhatin, di dalam syubhah, wa haramin, dan keharaman. Wa yudhillu nafsahu, dan dia menghinakan dirinya, wa yunqisu qadrahu, dan dia mengurangi kehormatannya, artinya merendahkan kehormatannya. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, maka aku merenungi firman Allah Ta'ala,
wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali rezekinya adalah sudah ditanggung oleh Allah SWT. Fa'alimtu, maka aku mengetahui anna rizki, bahwasanya rizkiku itu anallah, sudah ditanggung oleh Allah. Wa qad daminahu, dan sungguh Allah telah menjaminnya. Fashtaghaltu, maka aku sibuk bi ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Wa qata'tu, dan aku putuskan tama'i, harapanku, amman siwahu, dari selain Allah. Wal faidatu tsaminah, dan faidah yang kedelapan, anni ra'aitu kulla wahidin, sesungguhnya aku melihat setiap seorang itu muta'ammidan, bersandar, ala syai'in makhluqin, kepada makhluk. Ba'duhum, sebagian mereka ada yang bersandar ila dinar wa dirham, kepada dinar dan dirham. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka bersandar ilal mal wal mulki, kepada harta dan kerajaan. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka ilal hirfah was sina'ah, sebagian mereka bersandar kepada hirfah was sina'ah, itu sama, kerja, bersandar kepada pekerjaan. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka itu bersandar ila makhluqin mithlihi, kepada makhluk semisalnya. Fata'ammaltu fi qauli ta'ala, maka aku merenungi firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah itu selalu menang di dalam segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu itu kadar, sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Fatawakkaltu 'alallah, maka aku bertawakal kepada Allah. Fahuwa hasbi, dialah Allah yang mencukupiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik zat yang dipasrai. Maka mendengar hal itu, faqala Syaqiq, maka Syaqiq berkata, waffaqakallahu ta'ala ya Hatim, semoga Allah memberikan kepadamu taufik, wahai Hatim. Inni qad nadhartu Taurah wal Injil waz Zabur wal Furqan, sesungguhnya aku telah melihat Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Fawajadtu, maka aku mendapati Al-Kutubal Arba'ata, 4 kitab tersebut itu taduru, itu berkisar, pembahasannya tadi berkisar ala hadhil fawaidi thamaniyah, yaitu atas 8 faidah ini. Faman amila bihadha, maka siapa yang mengamalkan 8 faidah tadi, kana amilan, maka dia adalah orang yang mengamalkan bihadhil kutubil arba'ah, 4 kitab ini. Ayyuhal walad, wahai anak, qad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, min hatainil hikayataini, daripada 2 cerita ini, annaka, bahasanya engkau setelah mengetahui 2 cerita ini, bahasanya engkau itu la tahtaju, tidak butuh ila kathiril ilmi, kepada banyak ilmu. Wal'an, dan sekarang, ubayyinu laka, aku akan menjelaskan kepadamu, ma yajibu ala saliki sabilil haq, apa yang wajib atas orang yang menempuh jalan kebenaran. Fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasannya, yambaghi, hendaknya, lisalik, bagi seorang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, hendaknya dia memiliki syaikhun, syekh, mursyidun, seorang yang membimbing,
murabbin yang pendidik, seorang pendidik. Harus memiliki syekh, pembimbing dan pendidik. Liyakhruja, supaya syekh tadi mengeluarkan al-akhlaq su'ah, akhlak-akhlak yang buruk, minhu daripada salik tadi, bitarbiyatihi dengan pendidikannya syekh. Wa yaj'ala, dan supaya syekh tadi menjadikan makanaha, akhlak-akhlak yang buruk daripada salik tadi, syekh tadi menjadikan khuluqan hasanan, akhlak yang baik. Wa makna tarbiyah, dan adapun makna daripada tarbiyah adalah yushbihu fi'lal fallah, itu seperti pekerjaan seorang para petani. Alladzi yang yaqla'u syauka, yang mana petani tadi itu mencabut duri, wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah, dan mengeluarkan pohon-pohon hama, min baini zar'i, daripada tanaman. Liyahsuna nabatuhu, supaya pertumbuhan pohon tadi itu bagus, wayak mula rayuhu, dan supaya sempurna hasilnya pohon tadi. Wala buddha, dan harus lisalik, bagi seorang yang menempuh jalan menuju kepada Allah, min syaikhin, harus memiliki syekh, yurabbihi, yang mendidiknya, wa yurshiduhu, dan membimbingnya, ila sabilillah, kepada jalan Allah Ta'ala. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala, arsala ila ibad, mengutus kepada hamba, rasulan, Allah mengutus rasul kepada hamba, liirsyadi ila sabilihi, untuk membimbing hamba-hamba tadi, ila sabilihi, kepada jalannya Allah. Fa'idha ratahala sallallahu alaihi wasallam minad dunya, maka ketika Rasulullah SAW itu berangkat menuju kepada Allah, minat dunya, daripada dunia, berangkat daripada dunia menuju kepada Allah, yaitu meninggal dunia, faqad khallafa, sungguh Nabi telah membuat ganti, telah meninggalkan khulafa'a, yaitu para pengganti beliau, fi makanihi, yang menduduki posisi beliau. Nabi telah meninggalkan khalifah-khalifah pengganti beliau yang menduduki posisi beliau, hatta yurshidu al-khalaiqa ilallah ta'ala, sehingga mereka, para pengganti Nabi tadi, membimbing makhluk ilallah, kepada, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syartu syekh alladhi yasluhu ayyakuna naiban li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyakuna aliman, dan syarat seorang syekh, seorang guru yang layak adanya seorang syekh tadi, naiban, sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya adanya syekh tadi adalah aliman, seorang yang alim. La anna kulla alimin yasluhu lahu, akan tetapi tidak setiap alim itu layak untuk menjadi pengganti Nabi. Oleh karenanya, wa ini, sesungguhnya aku, ubayyinu laka, aku akan menjelaskan kepadamu, ba'dha alamatihi, sebagian tanda-tandanya syekh yang layak menjadi naibnya Nabi, pengganti Nabi. Aku jelaskan ala sabilil ijmal, secara global. Hatta la yaddai, sehingga tidak mengaku-ngaku, kullu ahadin, tidak bisa mengaku-ngaku siapa, kullu ahadin, setiap seorang, annahu, bahasanya dia itu mursyidun, seorang mursyid. Fanaqul, maka kami katakan, huwa, adapun syekh yang layak menjadi naibnya Nabi, pengganti Nabi, adalah man, orang, yu'ridu, yang dia berpaling, an hubbid dunya wa hubbil jah, adalah seorang yang berpaling daripada cinta dunia dan cinta pangkat.
Wa kana qad taba'a li syakhsin basir, dan dia telah mengikuti syakhsin basir, seorang yang alim juga, yatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang mana mutaba'ahnya mengikutinya tadi, mengikuti dari guru ke guru tadi, sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah syekh tadi itu muhsinan, telah sukses dia, riyadhatan nafsihi, di dalam mendidik jiwanya, min qillatil akli, dari mensedikitkan makan, wasyurbi, mensedikitkan minum, wal qaul, mensedikitkan bicara, wan naum, sedikit tidur, wa kathratis shalah, memperbanyak salat, was sadaqah, memperbanyak sedekah, wasaum, dan memperbanyak puasa. Wa kana bimutaba'ati syekhil basir, dan ada dia dengan mengikuti syekh yang basir tadi, dia menjadikan ja'ilan, dia menjadikan mahasinal akhlaqi lahu, dia menjadikan akhlak-akhlak yang baik milik syekhnya tadi, itu dia jadikan siratan, perjalanan hidup, yang perjalanan hidup tadi bisa ditiru, untuk ditiru. Kasabri, seperti sabar, wasyukri, syukur, watawakuli, tawakal, wal yakin, yakin, wasakhawah, dan dermawan, wal qanaah, merasa cukup, watuma'ninatin nafsi, dan ketenangan jiwa, wal hilmi, penyantun, watawadu'i, tidak sombong, merendahkan diri, wal ilmi, wasidqi, jujur, wal hayai, rasa malu, wal wafai, menepati janji, wal waqar, wassukun, dan ketenangan, wa ta'anni, dan tenang, tidak tergesa-gesa, wa amsaliha, dan semisal itu semua. Fahuwa idzan, maka dia, jika kriterianya seperti yang aku sebutkan tadi di atas semua, syekh tadi adalah nurun min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah nur daripada cahaya-cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasluhu al-iqtida'u bihi, yang pantas layak untuk diikuti. Lakinna wujuda mithlihi nadirun, akan tetapi wujudnya syekh yang seperti kriterianya seperti yang aku sebutkan tadi, itu nadirun, jarang, wa azu, dan lebih jarang lagi, lebih sulit dicari, minal kibrit al-ahmar, dari pelirang merah. Wa man sa'adathu sa'adatu, dan siapa yang kebahagiaan tadi menolong, artinya dia bernasib baik, fawajada syaikhan, kemudian dia mendapati syekh, kama dzakarna, sebagaimana kriteria yang telah aku sebutkan di atas, wa qabilahu syaikhu, dan syekhnya tadi menerimanya menjadi murid, fayambaghi, maka hendaknya, ayah tarimahu, hendaknya dia memuliakan syekh tadi, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Amal ihtiramu zahir, adapun pemuliaan terhadap secara zahir adalah memuliakan guru tadi secara zahir adalah fahuwa alla yujadilahu, maka dia hendaknya tidak mendebat guru syekhnya tadi, wala yashtaghila, dan hendaknya dia tidak sibuk bil ihtijaj, dengan berhujah ma'ahu, bersama syekhnya tadi, fi kulli mas'alatin, pada setiap masalah. Wa in alima khata'ahu, meskipun dia tahu syekhnya tadi salah. Wala yulqiya baina yadayhi sajadatahu, dan hendaknya murid tadi tidak menghamparkan di hadapan guru sajadahnya, illa, kecuali waktu ada isolah, kecuali waktu ketika hendak melakukan sholat. Fa'idha faragha, maka ketika dia telah selesai sholat, yarfa'uha, hendaknya dia mengangkat daripada sajadahnya tadi. Wala yukfir, dan jangan dia memperbanyak nawafilas sholah, sholat-sholat sunnah, bihadratihi, di hadapan guru, di hadapan syekh.
Wa ya'mala, dan hendaknya dia mengamalkan ma ya'muruhu syekh, apa saja yang diperintahkan syekh minal amal, daripada amal. Biqadri wus'ihi wa taqatihi, semampunya. Amal ihtiramul batin, adapun memuliakan syekh secara batin adalah fahuwa anna kullama yasma', bahwasanya segala apa yang dia dengar minasyekh, daripada syekh, wa yaqbalu minhu, dan segala yang dia terima daripada syekh fi zahir, di dalam zahirnya, la yungkiruhu fil batin, hendaknya dia tidak mengingkari apa yang didengar, apa yang diterima daripada syekh tadi, dia tidak mengingkarinya fil batin, di dalam batinnya. La fi'lan wala qaulan, tidak perbuatan maupun tidak juga ucapan. Kenapa? Li alla yattasima bin nifaq, supaya dia tidak bertanda dengan kemunafikan. Karena secara zahir dia menerima, ternyata secara batin dia menolak. Wa illam yastati, akan tetapi jika dia tidak mampu, masih belum bisa menerima secara batinnya, yatruk, hendaknya dia meninggalkan suhbatahu, persahabatannya dia dengan syekh tadi, sampai kapan? Ila, sampai aywa fi qabatinuhu zahirahu, sampai batinnya tadi menerima zahirnya, cocok dengan zahirnya. Kemudian wa ayah tariza, hendaknya dia menghindar an mujalasati sahibi su', dari duduk bersama dengan teman yang buruk. Liyak surah, supaya dia membatasi wilayata syayatinil jinni wal insi, yaitu pengaruh daripada syaitan, baik daripada jin dan manusia. Pengaruh, supaya dia membatasi pengaruh syaitan daripada jin dan manusia, min sahni qalbihi, daripada halaman hatinya, isi hatinya. Fayusoffa, sehingga hatinya tadi dibersihkan, an lauthi syaitanah, daripada kotoran syaitan. Wa ala kulli hal, dan bagaimanapun keadaannya, ayahtaro, hendaknya dia memilih al-faqra, kefakiran, alal ghina, daripada kekayaan. Wallahu alam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak sekali kekurangan, itu karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.